Welcome back to Codex Assassins. Kali ini kita akan melanjutkan cerita komik Assassin's Creed Templars bagian Cross of War. Untuk part sebelumnya ada bagian Black Cross ya. Kalian bisa lihat video itu dulu sebelum masuk ke video ini. Kartu ada di pojok dan link ada di deskripsi. Jika sudah, kita akan langsung lanjut alur cerita komik Assassin's Creed Templars Cross of War. Di panel awal kita akan diperlihatkan Andre Bolden menerima tamu dan dia adalah seorang dari Abstergo. Dia memberikan penawaran untuk terapi setelah masa perang Andre dari Vietnam. Kemudian Andre menyetujuinya. Andre pun pergi ke Abstergo Industry di Philadelphia. Di sana dia bertemu dengan Otso Berg dan juga Kathleen Gift. Kathleen pun memperkenalkan Animus yang akan digunakan terapi untuk Andre. Otso dan Violet da Costa memantau dari ruangan monitoring. Dan di lokasi Animus ada Kathleen yang menjaga Andre. Andre pun masuk ke dalam Animus dan dia menjalankan simulasi masa lalu. Di Laut Mediterania ada sebuah kapal dari Italia ke Libya 1805. Di sana ada Solomon Bolden dan Jan van der Graaf. Graaf pun memperkenalkan diri pada Solomon. Di sana terdapat pergolakan sedikit antar kru kapal ya, hingga melesatkan pisau dan ditangkap oleh Solomon. Melihat itu, Graaf tertarik dengan Solomon. Pada malam harinya dia hendak mengajak Solomon bekerja sama. Dia tahu bahwa tujuan Solomon dan Graaf sebenarnya sama, tapi ternyata konflik itu tidak berhenti di sana. Tiba-tiba ada bajak laut yang menaiki kapal itu. Pirate itu ditugaskan untuk membunuh Black Cross, dan secara mengejutkan Black Cross berada di sana juga, lalu membantai para bajak laut itu. Graaf pun mengenalinya. Dia berbincang lagi dengan Solomon waktu ancaman pirate sudah selesai. Dia menawarkan kembali kerjasama yang mana dia bisa mengantarkannya ke istana. Setelah itu terbangunlah Andre yang semakin tidak tenang karena terapinya terasa aneh. Dia melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat. Dia memberontak dan keluar dari sana, lalu kembali pulang. Pada malamnya, Otso menemui Andre kembali, membujuknya agar mau ke Abstergo lagi. Otso pun meyakinkan Andre bahwa metode ini hanya mencoba memancing bleeding effect, agar pikiran masa lalu dapat berdampak pada mental dan fisik pasien. Tapi penjelasan itu tidak diterima oleh Andre, dan akhirnya Otso memberi penjelasan yang lain dan tujuan Abstergo secara gamblang. Mereka ingin mencari suatu benda yang menurut catatan hanya diketahui oleh keluarga Bolden. Otso akan membantunya juga membuka misteri keluarga Bolden. Akhirnya Andre pun berpikir dan menerima tawaran itu. Tapi dengan satu syarat, Otso tidak boleh berbohong lagi. Andre pun kembali ke Abstergo berbincang dengan orang-orang yang ada di sana. Dia mengatakan Solomon Bolden bukanlah pendahulunya, tapi Graaf. Dan Abstergo tidak memiliki catatan mengenai Graaf, tapi dia berhubungan dengan Tavis Ollier, Black Cross yang sebelumnya. Lalu akhirnya mereka pun menggali ingatan Graaf. Andre kembali ke Animus. Da Costa masih ragu dengan keputusan Otso yang membeberkan semua informasi Templar kepada Andre. Tapi Otso tetap yakin pada Andre. Kembali lagi ke masa lalu, Solomon dan Graaf berkelana melewati padang gurun ke Tripoli. Mereka akhirnya berada di sebuah tavern dan berbincang-bincang di sana dengan Edmund dan Akbar. Kedua orang ini memberikan informasi rahasia mengenai harta karun yang disimpan oleh Sultan. Mereka mengirim hartanya melewati terowongan rahasia. Setelah mendapatkan informasi itu, Solomon dan Graaf akhirnya bertindak. Tapi ternyata di luar bar sudah ada tentara yang ada di sana dan menembak Edmund yang ketahuan sebagai informan lawan. Di sisi modern kita diperlihatkan monitor mengalami interupsi sejenak dan kembali normal. Mereka di sana sudah bertindak dan sampai ke suatu tempat. Graaf pun di sana memberi sesuatu dan setelah itu mereka ke lokasi rencana, yaitu terowongan rahasia pengiriman Sultan. Sesampainya di sana ternyata sudah ada penjaga yang bersiap. Mereka pun terpojok dan harus beradu pedang. Lalu dari belakang Akbar yang memberikan informasi itu menusuk Solomon. Mereka berdua ternyata sudah dijebak oleh informasi dari Akbar. Dan di sini Graaf kebingungan. Mereka menyebut tentang Koinor dan Solomon meminta Graaf untuk mencari Tavis, seorang Black Cross. Yang dulunya sebenarnya Graaf mengira Solomon lah yang memegang titel Black Cross. Tapi ternyata misi Solomon untuk membebaskan Tavis yang seorang Black Cross yang asli, dan dia sedang ditawan oleh kerajaan Ottoman. Graaf pun ditangkap dan diantar menghadap ke Sultan. Seketika Andre pun dikeluarkan dari Animus karena kondisinya yang mengharuskan dia untuk istirahat. Andre pun meminta kejelasan mengenai Koinor,
Tapi Andre di sana dipulangkan terlebih dahulu untuk kesehatannya. Andre pun tidak pulang tapi berada di bar. Lalu Otso menemuinya dan mereka mulai bercakap-cakap. Di sisi lain, Da Costa diperlihatkan kecurigaannya yang bertemu dengan seseorang di tempat parkir. Orang tersebut meminta data dari Animus ke jaringan mereka. Karena mereka panik, Otso semakin dekat dengan Koinor. Orang tersebut juga meminta Andre untuk dibunuh agar Otso tidak menemukan Koinor terlebih dahulu. Lanjut dengan Andre dan Otso. Otso pun menceritakan mengenai ordo mereka, yaitu Templar, yang memiliki keyakinan untuk struktur tatanan masyarakat. Dan ada pula orang yang memiliki pandangan lain di seberangnya, yaitu para assassin. Dan di sana Otso mengatakan Koinor adalah salah satu artefak yang memiliki kekuatan luar biasa dan tidak boleh jatuh di tangan yang salah. Karena itu mereka mencari Black Cross yang menjaga keutuhan Order Templar. Tapi belum ada jejak Black Cross setelah Albert Bolden. Andre tidak percaya dengan perkataan Otso dan dia keluar dari bar. Lalu tiba-tiba tembakan mengarah padanya. Dan untungnya Andre diselamatkan oleh Otso. Otso pun langsung bertindak menyerang mobil yang menembakinya. Dengan cepat dan sigap, semua dibantai oleh Otso. Otso dan Andre kembali ke markas, menelpon Da Costa untuk kembali juga ke sana. Di sana Andre diperiksa oleh Caitlin dan salah satu pegawai Abstergo. Otso curiga ada mata-mata yang memantaunya karena mereka sudah semakin dekat dengan Koinor. Karena itu Andre dibawa masuk kembali ke Animus, segera mencari keberadaan Koinor. Kembali ke masa lalu, Graf pun disiksa oleh Akbar dan muncullah Sultan Selim ketiga yang tidak menyukai Templar. Meskipun Graf tidak tahu apa-apa mengenai informasi Templar. Akhirnya Graf dibawa ke penjara dan di sana dia menemui Tavis Ollier, lalu pingsan. Sesi Animus pun selesai. Kemudian Andre ke bar untuk istirahat. Dia didatangi oleh Da Costa. Di sisi lain, Caitlin yang melihat data Animus tiba-tiba dilumpuhkan oleh seseorang. Violet di sana mengatakan bahwa Andre tidak akan melanjutkan simulasinya lagi dan memberikan pin Black Cross ke Andre. Andre merasa curiga, kenapa tidak Otso yang secara langsung memberikan itu? Dan Violet Da Costa beralasan Otso sedang sibuk. Kita kembali ke posisi kantor Abstergo yang sedang ricuh akibat Caitlin yang sudah meninggal. CCTV-nya pun mati dan data Abstergo terupload ke jaringan yang tidak diketahui. Albert di sana datang juga untuk melihat. Otso pun menyuruhnya pergi, tapi dia bersikeras ingin tetap berada di sana. Otso menganggap ini sebagai pembunuhan dan Caitlin tidak bersalah meskipun ada tuduhan karena Caitlin mengupload data Abstergo ke jaringan yang tidak diketahui. Otso pun membuka semua kemungkinan. Jika Caitlin bersalah, pasti Caitlin dibunuh oleh Black Cross Knight Templar. Padahal Black Cross itu tidak ada. Dan ini adalah setup yang dilakukan oleh Violet ya, untuk menuduh Caitlin dan Albert yang akan dianggap sebagai Black Cross yang membunuh Caitlin. Tapi tidak serta-merta Otso meyakini hal itu. Otso kembali ke Andre. Andre merasakan ada yang janggal, tapi Otso tidak menganggap Caitlin seorang pengkhianat. Dan mereka melanjutkan simulasi Animusnya. Kembali kita melihat Graf bertemu dengan Tavis di penjara bawah tanah. Tavis pun memberikan pengarahan untuk Graf, memberikan pengajaran Templar dan melatihnya untuk menjadi lebih kuat. Di sisi lain di sana ada Sultan yang memiliki Koinor dan menginginkan Koinor itu untuk dirinya sendiri, meskipun para Templar maupun assassin memburunya. Sultan Selim ketiga pun tidak merasa takut. Kembali lagi ke Tavis yang akan menggunakan momentum itu saat assassin menyerang dan berusaha mengambil Koinor. Tavis tidak akan membiarkan hal itu. Dan momentum itu terjadi. Para assassin pun datang ke penjara, mencoba membunuh Tavis dan Graf, tapi tidak berhasil dengan Tavis yang berkorban dan Graf yang meneruskan jalan Tavis. Di sisi lain, Akbar yang berada di sebelah Sultan mulai panik karena ada serangan assassin. Tapi hal itu tidak digubris oleh Sultan, dan karena itu akhirnya Akbar sendiri yang mengambil Koinor. Di sini Akbar menunjukkan identitasnya yang asli. Ternyata Akbar adalah seorang assassin. Dia tidak ingin Sultan memanipulasi Koinor. Akhirnya dia meracuni teh yang sudah diminum Sultan waktu lalu. Dan beberapa saat Sultan Selim ketiga pun meninggal di sana. Kemudian Graf menyusul sampai ke tempat itu. Mereka berbincang sejenak dengan Akbar. Kenapa dia tidak membunuh Tavis dari dulu? Dan sebenarnya Akbar sudah menginginkan hal itu. Tapi Sultan menyimpan Tavis untuk suatu saat berunding dengan Templar di masa depan. Akbar pun menggunakan Koinor untuk membuat ilusi, tapi hal itu sia-sia.
Ilusinya mudah diketahui oleh Graf karena ilusi tidak membuat suara. Graf pun berhasil menusuk Akbar dan mengambil Koinor. Tapi setelah itu kepungan assassin pun datang meminta Koinor dari Graf, dan Graf pun secara sukarela memberikan kotak itu. Dia beralasan membunuh Akbar adalah untuk balas dendamnya karena dia sudah membunuh temannya Solomon, bukan karena Akbar seorang assassin maupun dia seorang Templar. Karena itu para assassin sudah mendapatkan kotaknya dan meninggalkan Graf di sana. Sesi Animus selesai. Andre pun bangun dan Otso menganggap ingatan Graf sia-sia. Kembali lagi mereka ke bar. Otso mencurahkan misinya yang gagal, menemukan relik Koinor dari ingatan Graf, meskipun ada satu agen yang sudah meninggal. Otso tidak tahu lagi nasib Koinor setelah diberikan ke Assassin Brotherhood, tapi di sana Andre menceritakan sesuatu. Setelah sesi Animus selesai, Andre mengalami bleeding effect yang melihat ingatan Graf. Dia ternyata kembali dari Tripoli dan tetap memegang Koinor, sehingga yang diberikan Assassin hanya kotak kosong saja. Dia berhasil kabur dan bertemu istrinya, yaitu nenek buyut Andre yang seorang Bolden, dan kemungkinan ini saudaranya dari Solomon ya. Lalu di sana Andre memberikan pin Black Cross pada Otso, karena pada organisasi Templar banyak kejanggalan dan pengkhianatan, dan terlebih lagi itu bukan perang dari Andre. Otso pun tidak boleh percaya pada siapapun yang ada di sana, karena pengkhianatan dalam Templar semakin terasa. Dan tamat. Setelah ini silahkan nonton kelanjutan komik Uprising ya. Di sana juga ada Black Cross, dan akhirnya dia mengetahui siapa kultis pengkhianat yang berada di Templar. Begitulah sekilas cerita bagaimana Black Cross mendapatkan Koinor dan menjaganya turun-temurun dari keluarganya. Lalu di pihak modern, gelar Black Cross pun diturunkan ke Otso Berg, meskipun itu tidak resmi dari Inner Sanctum Templar. Ya, kalau dihitung masa kekosongan Black Cross itu mulai dari insiden Albert Bolden di 1927 Cina, lalu sampai pada timeline komik ini di 2013, yang jadi kalau dihitung sekitar 86 tahun, hampir satu abad kekosongan Black Cross Knight Templar di Inner Sanctum, atau sebutan lain dari Inner Sanctum yaitu The Nine, karena berjumlah 9 orang di sana. And that's it. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan sub, serta notifnya juga biar nggak ketinggalan informasi mengenai Assassin's Creed. Akhir kata, we can't trust anyone.